Bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Kali ini, kita sudah kedatangan tamu istimewa. Dia adalah PJ Wali Kota Makassar yang baru saja dilantik, Prof. Rudy Djamaluddin. Seperti apa perbincangan kami? Simak terus Talking News. Prof, terima kasih sudah datang di Terima kasih. Talking News. Pertama, bagaimana rasanya jadi wali kota, Prof? Ya, jelas pada saat saya diamanahkan menjadi wali kota, tentu bayangan saya bahwa ini beban amanah di pundak saya itu sangat berat. Ya, jadi bukan sebenarnya kebahagiaan yang muncul dalam perasaan, tetapi yang muncul itu adalah tantangan, ya, untuk bisa bagaimana beban berat ini bisa saya selesaikan dan mempersembahkan suatu hasil ke masyarakat Makassar yang salah satu fokusnya adalah membebaskan warga kota Makassar dari pandemi COVID-19. Pernah terpikir sebelumnya, Prof? Nggak pernah terpikir. Saya dalam bekerja sama sekali sangat jarang berpikir tentang jabatan apa yang saya mau capai ke depan. Saya hanya bekerja saja, jabatan itu adalah amanah, dan itu akan sudah digariskan di dalam garis hidup kita masing-masing. Prof, banyak yang bertanya-tanya di luar soal kisruh kemarin tuh yang tiba-tiba PJ yang lama dicopot hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Memang betul karena COVID atau karena ada masalah lain? Mungkin bisa diluruskan itu. Ya, itu tadi yang saya katakan. Saya kan ini kepala dinas PUTR. Saya tidak pernah berpikir yang lain-lain. Saya cuma fokus kerja di tupoksi saya kepala dinas PUTR. Terkait dengan kebijakan hal tersebut itu ada kewenangan pimpinan kita, ada gubernur, ya, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjamin kota Makassar ini bisa tertangani dengan baik. Dan saya yakin dan percaya bahwa gubernur kita bisa melihat secara objektif dan profesional sehingga mengambil keputusan yang saya yakini juga keputusan yang tepat, ya. Adapun penunjukan saya itu adalah kewenangan beliau. Saya tidak pernah berpikir ke sana dan saya cuma bekerja di PU sampai dengan diminta untuk menjadi PJ Wali Kota Makassar. Pasti tugas pertamanya, Prof, soal COVID, Prof. Siap. Apalagi kurva terus meningkat ini 1 bulan terakhir lah. Iya. Nah, itu melihat situasi sekarang, caranya gimana tuh untuk menyelesaikan COVID ini sebenarnya persoalan yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau kita tangani secara tepat. Penyelesaian COVID sama sekali tidak berkorelasi dengan anggaran besar yang kita keluarkan. Sehingga kalau kita berbicara dengan hubungan matematis, menyelesaikan COVID tidak berbanding lurus dengan anggaran besar. Tetapi bagaimana menyelesaikan? Sederhana, Pak. Menyelesaikan COVID kalau saya mengklasterisasi, kita cuma butuh 3 perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kepatuhan. Ya kan? Masyarakat harus patuh terhadap protokol COVID itu sendiri. Apa? Menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan rajin, dan ditambah makan makanan bergizi supaya imun naik. Kalau kepatuhan ini bisa diikuti seluruh warga Makassar, sebenarnya anggaran yang kita keluarkan nggak perlu sebesar yang sudah keluar di kota Makassar. Nggak perlu. Kemudian yang kedua apa? Masyarakat dituntut mau jujur. Jujur terbuka, mengakui bahwa saya ini demam sedikit, lapor ke Pak RT, tapi Pak RT, saya demam-demam kayak ini, saya dulu, jangan dekat-dekat kita dulu, saya di rumah dulu duduk, jangan sampai saya COVID. Jadi tidak perlu harus dites, baru kita jujur. Kita bergaul dengan teman-teman, jangan kau dekat saya nah, saya ini demam-demam kok, jangan sampai saya COVID, tertular kok nanti. Kalau kepatuhan dan kejujuran ini bisa terjadi di masyarakat, ini COVID selesai. Yang ketiga tadi, Pak? Nah, didukunglah dengan yang ketiga adalah kebersamaan. Kita harus merasa bahwa musuh kita terhadap COVID adalah musuh kita sendiri, musuh orang di sekitar kita, musuh semua orang. Jangan pernah berpikir bahwa urusan COVID urusannya pemerintah, urusannya rumah sakit, urusannya Pak RT, urusannya Pak Camat, urusan kita sendiri. Semua orang harus bersama-sama memiliki peran yang nyata untuk sama-sama mengendalikan COVID. Nah, ketiga hal tadi ini kan udah sering digaungkan sebenarnya, Prof. Cuman realitas lapangan tidak, ya bisa dikatakan secara teori oke lah. Tapi pada prakteknya di lapangan tentu tidak mudah. Apalagi di 2-3 bulan terakhir juga gencar dikampanyekan seperti itu. Nah, apa yang salah di situ, Prof? Apa yang kira-kira yang sampai ini tidak berjalan maksimal di lapangan? Nah, oleh karenanya
untuk menumbuhkan perilaku tadi di tengah masyarakat, perilaku kepatuhan, perilaku kejujuran, perilaku kebersamaan, maka kita butuh edukasi masif. Kita butuh edukasi masif. Semua masyarakat yang sudah memahami tentang COVID dengan baik, menjadi edukator-edukator kepada orang sekitar yang memang masih belum paham atau masih tercemari oleh pemahaman-pemahaman yang keliru akan COVID. Semua kita gerakkan, Pak. Kemarin saya berdiskusi dengan MUI, minta tolong ustaz-ustaz, mubalik, imam-imam masjid, umumkan di masjid, umumkan di gereja, di mal-mal, diumumkan COVID itu begini, pakai masker tak. Kalau kita pakai masker pasti aman juga saudara tak. Itu sudah berjalan, Bro. Inilah sementara kita godok perwalinya. Insya Allah dalam beberapa hari mudah-mudahan bisa segera rampung. Kita juga tidak ingin terlalu gegabah membuat lantas memiliki impact yang negatif kepada masyarakat. Kita ingin perwali nanti ini betul-betul perimbangan antara menangani COVID dengan juga ekonomi juga bisa tetap jalan. Nah, muncul ketakutan baru di tengah masyarakat, Bro, terkait masalah COVID. Ada dua sebenarnya. Pertama, soal rapid test. Yang kedua, ketakutan biaya. Mereka takut sama biaya. Banyak isu muncul, ketika kita dirapid atau ketika kita positif, dimintai uang. Itu bagaimana, Bro? Nah, itulah yang saya maksud tadi. Di tengah kita berjuang melawan COVID, ada juga oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ingin memperkeruh dengan memberikan informasi-informasi yang tidak benar, yang orang sering populer dengan nama informasi hoax. Ada provokator. Kalau ada provokator, cara untuk menyelesaikan provokator adalah edukator. Makanya kita melakukan edukasi massal. Dan saya yakin dan percaya tidak pernah ada provokator bisa menang kalau sudah melawan edukator. Selain edukator dalam bentuk penyampaian langsung, saya menggunakan tokoh masyarakat, ada pola-pola lain. Ya itu pengumuman di masjid. Selain itu, Bro, di mau-mau, di media-media, di koran-koran, di radio, televisi, videotron, iklan. Termasuk melibatkan influencer. Influencer pokoknya semua kalangan harus mau memberikan edukasi. Dan memberikan edukasi itu jangan berpikir kalau memberikan edukasi harus ada biaya, enggak. Kita berteman baik, saya kasih ingat, Ki. Yaitu, pakai masker. Itu sudah edukasi. Iya kan? Sudah edukasi. Karena saya mau menyelamatkan Anda. Pakai masker. Itu COVID nggak apa-apa. Masih justru bagus kalau kita rapid. Kalau kita rapid, minimal kita tahu kondisi kita dan kita bisa menyelamatkan yang sekitar. Ini edukasi. Tapi benar tak itu, Prof? Ada biaya untuk warga yang ketika masuk rumah sakit itu nggak dikenai pada biaya tuh, atau memang gratis itu, Prof? Setahu saya gratis. Makanya pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan pasien-pasien COVID. Iya, karena pertanyaan di luar seperti itu, Prof. Iya, nah itu sebenarnya, maaf ya, provokator-provokator yang memberikan informasi keliru pada masyarakat. Provokator ini harus kita lawan dengan edukator. Nah, salah satu peran teman-teman media, kebetulan kita ini di Fajar, luruskan semua itu. Fajar harus menjadi garda terdepan melawan provokator. Jangan justru menjadi terprovokasi oleh provokator. Itu yang penting. Dan saya yakin dan percaya Fajar sebagai koran terbesar di luar Jawa pasti tidak ingin terkontaminasi oleh provokator. Karena Fajar itu profesional, objektif, ya, terpercaya. Dan saya percaya itu dengan Fajar. Dan itu makanya kita klarifikasi sekolah. Oh iya. Prof, kemarin sempat heboh soal kontroversi surat bebas COVID itu. Itu bagaimana, Prof? Jadi gini deh. Kalau kita berbicara pengendalian COVID, ya, yang namanya transfer virus dari orang ke orang, maka kita berbicara terkait dengan peluang, ya. Kita berbicara peluang. Nah, salah satu unsur yang menyebarkan virus adalah pergerakan orang. Kita tahu, sadar nggak? Virus yang ada di Indonesia dari mana? Dari luar. Jauhnya itu ribuan kilometer. Karena apa? Pergerakan orang. Oleh karenanya, salah satu langkah untuk membatasi, salah satu langkah untuk memperkecil peluang penyebaran COVID ini, kita harus membatasi gerakan orang. Salah satunya dengan begitu tadi, ya? Iya, jadi orang yang mau ke Makassar yang tidak penting jangan mau dulu ke Makassar. Orang yang dari Makassar mau keluar tidak penting jangan mau dulu keluar. Kan biasa itu kalau kita dari daerah satu dia punya urusan, ikutkan juga mau kalian lihat pantai. Nah, yang begini jangan dulu. Kalau satu orang masuk beda kalau 5 orang yang masuk. Bayangkan kalau 5 orang masuk terpositif dia ini sama-sama naik mobil pulang bawa 5 orang. Dan itu yang terjadi di Bantaeng Swab Tank. Sudah sempat positif lagi ke siang. Iya. Nah, kita harus juga ingat Makassar ini adalah barometer Sulawesi Selatan. Ibaratnya jantungnya Sulawesi Selatan.
Kalau dia sakit, maka ini Sulsel juga bisa terganggu ekonominya. Dan ekonomi kita bersandar pada produk-produk pertanian. Sulsel adalah salah satu penyangga pangan nasional. Kita harus segera menyehatkan potensi-potensi pertanian kita yang ada di luar Makassar. Makanya kita harus lindungi daerah lain. Kita jangan cuma berpikir diri kita Makassar. Oleh karenanya, orang yang mau keluar Makassar, kita harus jangan keluar kalau sakit, kasihan daerah lain. Nah, teknisnya nanti itu bagaimana, Prof? Apakah semua warga wajib punya itu, atau ketika baru mau keluar baru mengurus, atau bagaimana teknisnya? Kemarin ya sempat Pak Gubernur di dalam rapat koordinasi udah menyampaikan juga bahwa salah satu cara mengendalikan ini harus semua daerah bahu-membahu menjamin bahwa pergerakan orang dari daerahnya itu adalah orang-orang yang memang terbebas dari COVID. Setiap daerah silakan mengambil kebijakan bagaimana menjamin orangnya mau bergerak terbebas dari COVID. Ya banyak caranya kan. Paling tidak melalui gugus tugas kan ada data tuh orang ODP, OTG, PDP. Paling tidak jangan sudah ditahu dia ODP, boleh kok ke Makassar. Iya kan? Ya jangan dong. Begitu Pak. Jadi memang wajib sekarang kalau misalnya perwali sudah terbit, semua warga seharusnya punya itu ya sebagai jaminan ketika dia mau keluar kota. Iya, jadi semua warga yang masuk Makassar harus dipastikan bebas dari COVID. Bagaimana caranya menjamin bebas? Itu kebijakan di daerah asal masing-masing. Terserah deh caranya bagaimana. Dan kita jaga di perbatasan begitu polanya. Iya. Ya kita jagalah. Nah, menurut saya cara yang termudah seperti kalau kita mau ke Jakarta. Sekarang kan banyak orang malas ke Jakarta gara-gara itu. Iya. Tapi kalau penting, kita ke Jakarta. Tidak ada masalah. Artinya apa? Kebijakan ini pasti akan mengganggu masyarakat kita di satu sisi. Tapi di satu sisi, gangguan ini akan mendukung penyelesaian masalah utama kita. Nah, teori menyelesaikan masalah, nggak mungkin itu semua oke baru bisa, jarang tuh. Pasti ada negatif positif. Kemarin ada lagi isu yang beredar, Bro. Saya banyak dapat isu karena saya banyak obrolan dari luar ya. Katanya akan ada sanksi pidana untuk mereka yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Betul itu atau? Ya, itu saya kira hoax lagi tuh. Hoax lagi, Pak. Saya sudah sampaikan ke teman-teman di Pemkot. Saya bilang, masyarakat Makassar itu memiliki karakter pejuang. Ya, semakin kita tekan, maka dia akan melawan. Nah, menghadapi orang begini jangan kita tekan, kita elus, kita hadapi secara persuasif dan humanis. Jangan bilang kalau kau melanggar langsung ditahan. Oh, itu salah, menekan Pak. Nah, itu provokasi lagi tuh. Ini kan belum seminggu Prof menjabat. Mungkin ada target kapan penanggulangan COVID ini bisa menurun, sampai menurun. Saya yakin dan percaya kalau edukasi massal yang kita lakukan bisa betul-betul menggerakkan masyarakat. Dan Fajar mau berada di berada di garda depan untuk edukasi dan bisa yakinkan masyarakat bahwa menggunakan masker itu adalah suatu keharusan. Saya yakin dan percaya dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan kita akan melihat tren penurunan daripada masyarakat Makassar yang terjangkit oleh virus corona. Jadi kita mulai hitung dari hari ini, Prof. Ya, paling tidak sejak berwali kita berlakukan. Oke, Prof. Terima kasih. Makasih banyak, Dek. Sekali lagi, Fajar on berada di garda terdepan. Kita berjuang melawan COVID.